Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Milikilah Motivasi yang Benar. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudaraku yang saya kasihi, setiap orang pasti setidaknya pernah berbuat baik dan senang jika mendapat perlakuan yang baik dan menginginkan diperlakukan dengan baik. Setiap orang pasti senang dengan perbuatan baik, terlebih Tuhan juga demikian. Dalam Alkitab pula dituliskan agar kita jangan berjemu-jemu untuk berbuat baik. Namun perbuatan baik kita tidaklah sempurna jika dibarengi dengan motivasi yang salah. Sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita pahami apakah itu motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ketika melakukan segala sesuatu, setidaknya disertai alasan mengapa kita berbuat demikian. Saudaraku yang saya kasihi, berbuat baik memang bagus, namun terkadang perbuatan baik seseorang dilandasi dengan motivasi yang salah. Ketika membantu seseorang yang sedang kesusahan, tidak sedikit yang mengharapkan imbalan atas perbuatannya di kemudian hari. Ada pula yang bermaksud untuk pamer ataupun ingin menunjukkan kepada orang agar dia dipuji. Perbuatan baik hendaknya dilandasi dengan motivasi yang benar, baik kepada manusia, terlebih bagi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mereka dipaksa untuk menyangkal imannya. Mereka mengambil sikap yang tegas. Mereka berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Dari ayat yang sudah kita baca, perlu ditekankan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego membangun motivasi yang benar di dalam Tuhan. Mereka mengikut Tuhan bukan atas dasar imbalan, bukan agar suatu saat
Tuhan dapat menolong mereka, membalas ibadah mereka. Namun, sekalipun dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka mempertahankan motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Dan Tuhan akhirnya meluputkan mereka. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar? Yang pertama yakni supaya Tuhan tidak serba salah terhadap kita. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 diceritakan mengenai 10 orang kusta. Mereka datang kepada Yesus meminta agar disembuhkan. Setelah Yesus menyembuhkan mereka, hanya satu orang yang kembali dan memuliakan Dia. Yang 9 lainnya pergi entah kemana. Ada bermacam-macam motivasi orang mencari Tuhan, dan tidak sedikit yang punya motivasi yang keliru. Mencari Tuhan agar disembuhkan, supaya kaya, mencari Tuhan supaya diberkati, dan sebagainya. Namun tidak sedikit yang ketika memperolehnya mulai meninggalkan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu memperhatikan motivasi yang benar? Yang kedua adalah agar jangan kita kecewa. Saudaraku yang saya kasihi, ketika seseorang mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, dia akan kecewa ketika apa yang diharapkannya tidak kunjung datang. Ketika apa yang selalu didoakannya belum juga dijawab. Ketika doa tidak kunjung mendapat jawaban, terkadang ada yang merasa kecewa dan mulai mengungkit kesetiaannya di dalam ibadah. Sadrak, Mesak, Abednego beribadah bukan agar ditolong Tuhan. Bahkan ketika nyawa mereka terancam, mereka tidak menuntut pertolongan dari Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, sesungguhnya mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan. Mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Tuhan teramat mengerti yang terbaik bagi kita dan selalu punya rancangan yang terbaik. Namun sebelumnya, jangan sampai motivasi yang salah menghalangi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Periksa kembali motivasi kita masing-masing bagi Tuhan dan bagi sesama. Apakah tulus dan berkenan bagi Tuhan? Kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak hanya melihat dan menilai apa yang kita perbuat, tetapi Tuhan juga melihat dan menilai motivasi kita. Motivasi yang salah tidak dapat membenarkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, motivasi yang baik tidak dapat membenarkan perbuatan yang salah. Milikilah motivasi yang benar dan lakukanlah apa yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah mengajarkan kami agar kami memiliki motivasi yang benar di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, di saat kami mempunyai motivasi yang benar, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di hari ini adalah atas kehendak Tuhan.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami boleh layak lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kelemahan tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah anak-anak-Mu, Engkau jamah dan Engkau pulihkanlah. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup menyembuhkan. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan tubuh yang lemah dan sakit. Kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Kami imani saat ini kuasa Allah sedang bekerja. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Pemulihan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikanlah damai sejahtera-Mu, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka selalu bersyukur. Mereka boleh selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Dan kami boleh gunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah berdoa, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.